Dan pagi ini Engkau menyiapkan hati kami. Bukan hanya untuk sepanjang hari ini Tuhan, tapi sepanjang minggu ini kami buka hidup dan hati kami. Kami mengizinkan Allah mengerjakan apapun yang Engkau ingin kerjakan. Dan kami persilahkan Engkau nyatakan apa yang Engkau ingin nyatakan. Dan satu doa kami, beri kami kesanggupan dan anugerah-Mu untuk kami boleh menerima semua yang Allah sediakan buat kami. Bukan hanya untuk hari ini, tapi sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami mulai akan hari pertama minggu yang kedua ini. Di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Nah, saya bertugas menyiapkan saudara dalam 2 session atau 3 session ini. Sebelum nanti malam kita akan dilayani oleh Gary Saudi, nanti 1:30 akan tiba di Semarang dan kemudian sore nanti akan mulai mengajar kita. Sebenarnya materi ini mungkin sedikit terlambat saya sampaikan karena seharusnya pada masa-masa awal sehingga menyiapkan saudara semua untuk bisa mengerti dan memahami apa yang sebetulnya akan kita alami dan kita terima dalam 6 bulan ini. Tapi saya percaya bahwa sekalipun terlambat sedikit tidak akan mengurangi apa yang sebenarnya perlu buat semua kita. Ada pertanyaan dalam hati saya sebenarnya ketika Tuhan berbicara menyuruh saya untuk memulai sekolah ini. Karena saya merasa bahwa ini bukan sesuatu yang saya mampu pegang dan saya mampu dalami. Kemarin Anda melihat dalam seminar dengan Pak Yusak misalnya soal sorga kemarin misalnya. Kami sebetulnya hari-hari ini, saya ini secara manusia seharusnya nungguin jemaat yang di Semarang, saudara. Sebab sejak bulan Mei tahun yang lalu, kita mengalami pertumbuhan yang fantastis. Bulan Mei lalu jumlah jemaat kami baru sekitar 462. Hari ini sudah 1.400. Dalam waktu kurang dari setahun sudah seperti itu. Dan kalau Anda perhatikan yang kemarin, hari Sabtu itu, tantangan baptisan itu yang daftar sudah 100 lebih. Jadi minggu depan kita baptis 100 orang lebih, saudara, dalam sekali angkatan baptisan. Saudara bisa bayangkan. Jadi apa yang orang katakan ini tahun tuaian, kami ini mulai mengalami sebetulnya. Dan sejak tahun lalu sebetulnya kami mulai mengalami. Nah, jadi sebetulnya secara manusia kan keberadaan saya ini yang paling dibutuhkan sebetulnya ya untuk tungguin jemaat. Karena setiap kali terjadi pertumbuhan, itu pasti perubahan. Setiap kali perubahan, pasti ada 2 unsurnya, baik positif maupun yang negatif. Karena itu semua harus ada banyak penyesuaian dalam segala hal. Tapi Tuhan itu memang aneh, seperti yang Pak Yusak seringkali katakan, kalau kita mau dia tidak mau. Kalau kita tidak mau, dia paling demen begitu. Jadi akhirnya saya berkata, baiklah saya menyerah saja dengan apa yang Tuhan kerjakan. Sebenarnya ini sekolah sudah dinubuatkan lama sekali. Dan Pak Samuel Elkanah dapat visi bahwa di tempat ini kelak akan berdiri sebuah sekolah training semacam ini. Nah, pada waktu itu ada beberapa hamba Tuhan, beberapa tahun yang lalu, nubuat kepada saya. Dan dia berkata, Tuhan berkata bahwa kamu harus memulai akan sekolah Alkitab. Saya bilang tidak, itu bukan dari Tuhan. Sebab saya tahu saya tidak mampu dan tidak pernah membuat hal semacam ini, tidak pernah ikuti juga program semacam ini. Bagaimana saya bisa lakukan apa yang tidak saya ketahui. Tapi rupanya bukan 1-2 yang menyampaikan pernyataan itu, makin lama makin banyak saudara. Dan akhirnya kami menangkap bahwa memang ini yang Tuhan inginkan. Lalu saya bertanya dalam hati, nah kalau kita buat 6 bulan, sebetulnya apa yang bisa diharapkan dengan kumpul semacam ini, seminggu 5-6 hari, lalu kemudian hanya dalam waktu 6 bulan, apa yang bisa diharapkan kalau kita hanya duduk selama 6 bulan, dan kemudian kita diajar. Nah disitulah bagian dari pergumulan sebetulnya ketika kelas ini akan dimulai. Dan akhirnya kita menyimpulkan begini, kecuali Tuhan yang memilih akan orang-orangnya. Dan kriteria Tuhan, kalau Anda perhatikan nanti beda dengan pandangan manusia, loh saudara. Yang kedua, kecuali selama 6 bulan itu, semua kita mengalami dan mendapatkan impartasi
kuasa Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang mengajar, maka 6 bulan itu cukup sebenarnya. Tapi kalau hanya untuk mengisi akan pikiran kita kuliah sarjana saja butuh waktu beberapa tahun. Nah, bagaimana kita bisa mengerti Alkitab dalam waktu hanya 6 bulan? Jadi tidak ada cara lain kecuali yang pertama, harus orang-orang pilihan Tuhan. Yang kedua, harus merupakan proses impartasi. Artinya begini, apa yang para pembicara ini punya diberikan kepada saudara dalam ukuran masing-masing yang Tuhan akan berikan, lalu Anda kumpulkan jadi satu, Anda bawa pulang. Nah, itu 6 bulan bisa. Lalu akhirnya sampai kita pada tahapan yang pertama, bagaimana caranya mendapatkan siswa. Jadi ini banyak orang tanya sebetulnya, ini teknis, ini aturannya gimana? Sebetulnya kita berikan aturan umum, saudara. Di antaranya kita memang mengharapkan tamat SLTA, ya paling tidak begitulah. Nah, itu ada yang protes, saudara. Oh, tidak betul ini. Telepon dari luar kota yang terima teman kami. Ya, teman saya ini konyol juga orangnya, ya saudara. Ya, kalau Anda telepon ketemu dia bisa repot. Ya, ini protes. Loh, saya tidak tamat SMA, tapi saya mau ikut. Ya, ini peraturannya harus tamat SMA. Tidak betul di sekolah begini. Teman saya berkata, iya ini tidak betul katanya. Jadi nggak usah daftar, ini tidak betul katanya begitu. Jadi repot kalau ketemu orang begini. Ya, saya tanya, kamu berapa kali jawab begitu? Sekali Pak sama orang itu aja, ya sudah, saya berkata. Jangan tiap orang telepon kamu ajak ngomong begitu ya, saya berkata. Tapi apa yang terjadi sebetulnya? Kita ini terima banyak sekali permintaan dan formulir yang ada. Lalu sebetulnya saya minta beberapa pendoa dan hamba Tuhan. Dan 2 di antara yang mendoakan itu akan ikut ngajar di sini. Nanti Anda akan ketemu mereka, dan Anda akan tahu mereka peka dengan suara Tuhan. Jadi itu nama-nama itu kami berikan kepada mereka. Tanpa keterangan ini siapa, hanya nama, terus dari kota mana, umur berapa, laki atau perempuan, itu aja. Tidak dikatakan ini orang ini sudah hebat, begini-begini, enggak ada itunya. Jadi cuma nama, dari kota mana, laki, perempuan, lalu umurnya berapa. Lalu mereka mendoakan, mereka kirim kepada kami. Sebagian langsung diberi tanda tidak atau ya, sebagian itu diberi keterangan orang ini seperti apa. Jadi tanpa saudara tahu, sebagian nama Anda itu sudah di file kami ada ini, kalau hasil doa nih ya, ini orang ini kayak begini gitu. Siapa Pak? Ya itu rahasia saudara ya. Dari hasil itulah kemudian kami ini baru melihat mereka mendoakan, kami juga berdoa, lalu kemudian kami juga lihat file saudara, dari keterangan, dari rekomendasi yang masuk dan sebagainya, itu bagian dari tahapan penyaringan. Dan yang langsung kita tahu persis ini diterima, kita jawabnya cepat sekali, tapi ada beberapa yang lambat, Anda tahu itu. Sudah masukkan lama nggak dijawab-jawab. Itu karena kami bergumul keras sebetulnya. Kadang-kadang ada nama yang tidak jelas, saudara. Ini ya atau tidak? Dan saya tidak berani terlalu gegabah untuk berkata tidak, ataupun berkata ya, karena itu menyangkut akan banyak hal dalam hidup kita. Nah, setelah lewat proses semua itu, lalu kemudian kita jawab, saudara. Nah, sekarang masalah uang ini. Ini ada orang tanya, ini apakah faktornya hanya bisa bayar, lalu boleh ikut? Nah, sebetulnya gini, saudara. Di dalam katalog itu, Tuhan itu luar biasa sebetulnya. Hanya kita ini perlu jujur dan kerendahan hati. Dalam katalog tidak kita sebutkan bahwa ada beasiswa. Memang nggak ada sebetulnya. Tapi saya berdoa, Tuhan, ini uang 2 juta, kalau dibilang murah ya murah, dibilang mahal ya mahal. Ya kan, saudara? Jadi uang 2 juta, uang 1 miliar, uang 300 ribu itu sebetulnya sama. Masalahnya ada atau tidak, itu aja. Ya kan? Uang 10, mana lebih gampang beriman? Misalnya hari ini Anda tidak punya uang, atau kita kumpulkan semua uang saudara, lalu kita coba yuk, seminggu tanpa uang, masing-masing berdoa, minta uang 1.000 rupiah dari Tuhan. Ayo, mau dicoba? Boleh kalau mau. 1.000 aja. Jadi akhirnya saya belajar ya, 1.000 dengan 10 juta, itu sama aja sebetulnya. Kalau nggak ada, ya nggak ada, saudara. Anda mau cari di gua-gua itu uang tertinggal, nggak ada juga itu 1.000. Tapi kalau Allah memberkati, Allah memberkati.
Nah, saya berdoa, Tuhan, ini uang 2 juta, karena sebetulnya dari beberapa yang sudah diterima, dari pendoa-pendoa ini berkata, diterima. Ada satu, saya buka dengan saudara, tanpa nyebut nama, itu mengaku pekerjaannya buruh. Jadi secara manusia, saya ngerti bahwa ini akan kesulitan untuk bayar 2 juta. Nah, saya berdoa, Tuhan, yang begini caranya ngatasi gimana? Langsung berkata, oke, tidak usah bayar, atau apa? Dan Tuhan ngomong begini, kalau mereka berkata apa adanya, terus terang, dengan kerendahan hati, inilah pergumulan saya. Lalu ini caranya, karena ini sekolah bukan untuk orang yang punya uang, saudara. Dan berkata gini, suruh dia beri berapapun yang dia punya hari ini. Sisanya, 6 bulan kan diajar, ya kan? Pak Yusak menghimbau ini, menghimbau itu, kan Anda diajar menghimbau. Baru seminggu aja sudah pintar menghimbau kan, saudara. Diajar menghimbau gitu ya. Nanti ketika sekolah, ini kan pendidikan sebetulnya. Dari dasar, diberi, Anda kan berkembang sebetulnya. Dalam 6 bulan, ketika manusia roh kita dibangun, lalu kemudian iman kita makin tumbuh, dan dia mulai menghimbau kepada Tuhan, aku bisa buat mujizat dalam hidup mereka. Ketika mujizat itu diberi, nah mereka bayar kekurangannya. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau sampai 6 bulan tidak ada apa-apa, mentok orangnya. Tuhan berkata, jangan bebani mereka dengan hutang. Biar selesai berkati lunas. Loh, enak tak, saudara? Tapi syaratnya begini, harus dengan rendah hati berkata, inilah pergumulan saya. Ternyata tidak semua orang berani ngomong begitu, saudara. Anda tahu? Cukup banyak yang sebetulnya saya ngerti pergumulannya itu, tapi alasannya macam-macam, muter. Saya berkata, ini pokoknya kriterianya. Kalau berkata terus terang, Pak, inilah kesulitan saya. Tolong bantu doa, ini pergumulan saya. Begitu ngomong apa adanya, ini dispensasi Tuhan itu jalan sebetulnya, saudara. Enak, tak? Ada yang, tapi teman-teman ini, sampai kami surati beberapa kali, nggak ada jawaban. Diam aja. Ada satu, saudara. Waduh, rohani banget. Suratnya dimasukkan, rekomendasi tidak ada. Dia bilang, rekomendasi saya dari Tuhan Yesus langsung. Oh, kan hebat toh? Hebat kan? Kalau Anda buat sekolah ya, Anda terima form begitu tuh, hati berkata apa? Nggak datang-datang dari Yesus, ada, buang, gitu kan, saudara, tolak gitu. Waktu didoakan, pendoanya berkata, ini diterima. Loh, berarti rekomendasi Yesus, benar kan, saudara ya? Diterima, saudara. Hanya salah satu aja. Rupanya, ya tadi, uang 2 juta itu problem buat dia. Terakhir kami tanya, dia ngomong, muter. Terakhir dia bilang begini, uang dari Yesus belum datang, katanya. Oh ya sudah, kalau uang dari, jadi saya batal. Bayangin. Ya sudah, batal ya batal. Jadi nggak masalah. Saya hanya berkata begini, inilah orang kalau Anda tanyakan, jangan terlalu saleh, itu kayak begini, saudara. Over righteous. Orang Jawa berkata bablas. Jadi melewati batas sebetulnya. Benar itu tidak usah lebih benar, atau lebih benar dari orang lain, atau kurang benar. Benar adalah benar. Over righteous sudah tidak benar. Nah, kita terlalu over righteous seringkali. Dan kita anggap semua Yesus. Kenyataannya, sebetulnya hanya faktornya apa? Kita kurang rendah hati saja sebetulnya. Anda mengerti, ini bagian dari struggle pergumulan sebetulnya selama ini. Oke, jadi supaya Anda ngerti apa yang sebetulnya jadi pergumulan selama ini. Jadi ini bukan hal yang gampang. Makanya memang betul ini aneh. Makanya dapatnya aneh-aneh, yang ngajar aneh-aneh semua. Jadi mari kita aneh-aneh selama 6 bulan ini. Nah, hal yang kedua, di samping tadi ya, jadi saya percaya betul Anda akan bisa terima dengan apa yang Tuhan akan beri. Karena prosesnya sudah seperti itu. Hal yang kedua, kecuali ada impartasi. Nah, ini yang saya ingin bicarakan dalam 2 session atau 3 session ini.
tentang bagaimana sebetulnya kita ini bisa menerima apa yang dibagikan dan disampaikan. Sebab kalau impartasi ini tidak sampai terjadi, maka yang kita dapat hanya pengetahuan dan informasi dari orang lain selama 6 bulan terus-menerus. Lalu akibatnya saudara akan over informasi, kelebihan informasi. Nah, begitu Anda mengalami over informasi, Anda jadi orang yang pinter sekali, tapi menghakiminya luar biasa dan tidak ada prakteknya. Dan ini yang gawat. Kita akan dilayani oleh banyak orang dan sebagian besar Anda lihat ini aneh. Anda ketemu orangnya, Anda akan berkata, ini orang aneh. Dan pada waktu itulah sebetulnya, di sisi lain Anda akan melihat, Tuhan pakai hidupnya luar biasa. Nah, apa yang mereka punya, itu yang seharusnya diimpartasikan kepada semua kita. Kalau kita mampu mengerti bagaimana cara menangkapnya, dan kemudian kita bawa pulang, saudara, 6 bulan ini sangat cukup untuk membekali kita dengan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita. Nah, saya mau sharing sedikit, saudara. Sebelum kita mulai pelajaran dengan beberapa ayat. Kami di gereja dalam beberapa tahun terakhir ini banyak dikunjungi tamu-tamu yang dipakai Tuhan luar biasa. Banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa datang di gereja. Ada orang tanya, kenapa bisa begitu Pak? Saya nggak tahu terus terang saudara. Karena memang bukan semata-mata kita mengusahakan mendatangkan mereka. Karena Anda mengerti bahwa tidak mudah, sangat tidak mudah untuk bisa membawa mereka ke negara ini. Di samping jadwal mereka sangat penuh sekali dan banyak di antara mereka yang 2 tahun di muka itu harus dihubungi. Bayangin, dan kita orang Indonesia tidak biasa kerja sekian tahun di depan di planning. Jadi kalau Anda berpikir harus menyiapkan hal 2 tahun di depan, itu juga bukan hal yang gampang. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah, saya cukup lama bergumul dengan satu perkara ini. Mengapa saya perhatikan begini ya, mengapa kalau ada acara semacam ini, retreat atau camp atau apapun atau seminar, ketika hamba Tuhan itu mengajar, menyampaikan firman dan melayani kita melihat karunia Tuhan lewat hidupnya itu luar biasa. Selama dia hadir, maka kita menikmati akan berkat rohani yang luar biasa. Gereja mengalami kebangunan rohani selama hamba Tuhan itu ada di gereja itu atau di acara itu. Tapi pada waktu si hamba Tuhan ini pulang, maka ikut pulang juga karunia yang ada padanya. Ini kan gawat saudara. Lalu gereja itu kembali kepada posisi yang semula. Tidak ada apa-apa lagi. Nah, jemaatnya yang hadir, orang-orang yang datang juga ya kembali seperti semula. Tidak mengalami seperti ketika si hamba Tuhan itu datang. Nah, padahal saya percaya begini ya, sebagai gembala sidang ini, saya yakin begini. Kalau saya undang tamu hamba Tuhan lain, sebetulnya bukan untuk penyegaran dan variasi pengkhotbah, itu ngawur sekali. Yang saya tahu begini, apa yang saya tidak punya, saya perlu orang-orang dalam 5 jawatan yang lain, itu untuk menambah apa yang saya tidak punya dan tidak bisa berikan kepada jemaat. Sehingga gereja lokal itu seharusnya dilayani oleh 5 jawatan. Nah, kalau saya punya 1 atau 2 atau ya itu jawatan, yang sisanya saya tidak bisa dan tidak punya, maka saya punya kewajiban berdoa, minta kepada Tuhan, supaya apa yang tidak bisa saya berikan itu, diberikan oleh hamba Tuhan lain, yang punya jawatan yang berbeda dengan yang ada pada saya. Nah, sekarang kalau mereka datang, jemaat itu akan diberkati karena mereka melihat sesuatu yang baru. Tapi kalau mereka pulang, karunianya ikut pulang dengan mereka, ya sama juga bohong saudara. Hanya selama beberapa hari itu mereka terlayani, mereka dapat banyak hal. Tapi setelah mereka pulang, mereka nggak dapat apa-apa lagi. Kembali kepada kondisi seperti semula. Ini pergumulan yang sangat berat, yang saya beberapa tahun sebetulnya gumulkan.
Sampai suatu hari, saudara, tahun 93, saya masih ingat betul, sebab tahun itu kami baru pindah di gedung yang baru kemarin itu, tapi masih di tempat belakang, di ruang serbaguna kami yang di belakang, belum di hall yang besar, karena jemaat baru kira-kira mungkin nggak ada 200 ya waktu itu. Nah, pada waktu kami mulai pindah di situ, kami ada tamu hamba Tuhan. Ini teman baiknya Ibu Indri sebetulnya. Dan namanya adalah John Bevere, yang saudara terjemahkan tulisannya ini ya. John wasn't looking for a place to preach. Ini bagian dari buku yang dia tulis. Nah, John Bevere datang pertama kali di gereja kami, dan dia melayani jemaat yang jumlahnya nggak terlalu besar. Nah, waktu itulah pertama kali kami melihat cara orang melayani dalam roh yang begitu diurapi Tuhan. Dan dia dipakai Allah luar biasa. Khotbahnya keras, tapi kita tahu dari hati yang murni sekali. Pada hari yang terakhir, dia berkata begini, malam ini saya ingin berdoa buat Anda semua. Dan dia berkata, apa yang saya berikan ini akan tinggal, kalau seandainya saya besok pulang ke Amerika, tetap yang saya berikan kepada Anda akan tinggal tetap. Sejak itu saya berkata begini, Tuhan, yang benar ya ini. Kalau orangnya pulang, apa yang ada padanya harusnya, walaupun tidak seluruhnya seperti dia. Kalau begitu kan kita jadi super, saudara. John Bevere tangannya, ininya Benny Hinn, ininya Morris Cerullo, kakinya Pak Yusak, itu kan hebat, saudara ya. Nah itu lebih hebat dari Yesus kalau sudah begitu. Pasti tidak. Tapi paling tidak, inti, pokok apa yang ada pada dia, sesuatu yang berharga yang dia punya, itu mulai tertanam dalam hidup kita. Jadi satu bagian at least dari bata, tumpuan bata hidup kita. Kalau dia pulang, yang dia punya juga hilang, gak ada gunanya. Sejak dia ngomong begitu, saya berkata, Tuhan, ini benar ini. Seharusnya siapapun yang datang di gereja, dan dia memberikan hidupnya, dia menyampaikan firman, dan dia memberkati kami, dia boleh pulang. Tapi apa yang ada pada dia, mestinya tetap sebagian itu tinggal bersama-sama dengan kami dan tidak hilang sampai kapanpun. Karena saya yakin di antara sekian jemaat yang ada, pasti ada yang karunianya mirip serupa dengan dia sehingga dia terima lebih banyak lagi, tapi keseluruhan membutuhkan ministry seperti yang dia punya. Lalu tahun berikutnya dia datang lagi, saudara, kali ini bawa keluarganya. Istrinya Lisa ikut, dan waktu itu anaknya baru 3, sekarang sudah 4, saudara. 3 dia bawa, plus babysitter dia bawa. Wih, hebat sekali. Rombongan datang ke Semarang, dan kami kebaktian sama-sama. Nah, pada hari itulah, kita ada baptisan air, saudara. Lalu dia ngomong sama saya, si John Bevere, Petrus, boleh nggak aku ikut ini, ngikutin anakku, si Edison yang paling gede, untuk baptis di sini? Saya bilang boleh, tapi syaratnya satu, kamu ikut baptis dengan aku. Jadi aku akan baptis anakmu sama-sama dengan kamu, tapi jemaat kita baptis bareng. Saya berkata begitu. Oke, dia mau. Lalu kemudian saya umumkan, siapa mau baptis? Baptis, saudara, siapkan. Nah, ini acara baptisan paling aneh yang pernah saya lihat. Apa yang terjadi, saudara? Waktu kami masuk di kolam itu, hadirat Allah begitu luar biasa. Dan saya belum pernah sebagai hamba Tuhan membaptis dengan mengalami akan hadirat Tuhan seperti itu sampai dengan hari itu. Dan ketika kami mulai baptis orang, cukup banyak yang ketika masuk ke air, ketika keluar lagi sudah slain in the spirit. Jadi ngambang, saudara, ditarik sampai begitu. Dan lucunya, sejak saat itu, setiap kali kita buat acara baptisan air, hadirat Tuhannya tidak bisa disangkali, luar biasa. Dan cukup banyak yang ngalami yang sama. Ketika masuk ke air, keluar, itu ngambang. Sekarang di gereja kami beli tandu 1, saudara. Kalau sudah ngambang, kalau dibiarkan lama kan masuk angin, taruh di tandu, gotong, masuk ke ruang ganti. Dan itu salah satu yang kemudian tinggal. Dan sejak saat itu sebenarnya, setiap kali ada tamu hamba Tuhan, terutama mereka yang punya karunia tertentu yang sangat kuat di bidangnya, kalau mereka pulang, apa yang ada pada mereka tinggal di tengah-tengah kami.
Yang terakhir seperti Agustus lalu Bill Wilson datang, nanti akan mengajar kita juga, mungkin bulan Agustus juga. Dan dia dipakai Tuhan untuk melayani anak-anak sekolah minggu di New York misalnya. Saya sudah pernah kunjungi tempat dia. Begitu dia pulang, beban kepada anak-anak yang terlantar tinggal sampai dengan hari ini. Kami punya ministry untuk anak-anak jalanan. Dan ini yang terjadi. Akhir September lalu, Kong Hee dari City Harvest Singapura datang di gereja. Yang paling kuat dari tempat dia adalah penginjilan dan bawa jiwa datang ke Tuhan. Sejak hari itu, hati kami ini berkata, mesti bawa jiwa datang ke Tuhan. Itu yang membuat kegerakan itu berlangsung sampai dengan hari ini. Nah, dari apa yang kami nikmati selama ini, itulah yang ingin saya bagikan dalam 2-3 session ini. Supaya kita bisa disiapkan hati kita. Jadi kelak 6 bulan ini betul-betul Anda terima begitu banyak dari apa yang akan dibagikan. Sebab saya belajar, kalau kita tidak diberi pengertian ini dan tidak diberi akan pengalaman Tuhan ini, kita tidak akan bisa mengerti. Salah satu faktor mengapa kami gereja mengalami ini, karena saya selalu menyiapkan mereka. Begitu ada tamu datang, tanya dengan teman-teman ini, saya selalu berkata, siapkan hati karena Anda akan terima impartasi dari hamba-hamba Tuhan ini. Nah, oleh karena itu, Pak Yusak sudah seminggu ya, Anda sudah nikmati luar biasa. Dan nanti malam Kerry Saudi akan mulai melayani kita. Dia dipakai Tuhan dalam pengurapan yang sama soal kenabian. Dan saya yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan sesuatu yang baik di tengah-tengah kita. Amen, saudaraku. Nah, saya ingin bagikan soal impartasi. Kata impartasi itu impart artinya memberikan, membagikan. Jadi apa yang ada pada saya, ada pada para hamba Tuhan, itu dibagikan, diberikan kepada saudara. Nah, ini merupakan bagian yang harus kita miliki. Nah, orang bertanya, apakah hal itu bisa? Apakah ada indikasi kuat di Alkitab bahwa yang namanya impartasi dalam hal roh atau urapan atau karunia itu bisa terjadi? Nah, saya ingin buktikan, saudara, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa ternyata hal semacam ini bukan barang asing di Alkitab. Nah, saya akan bacakan sangat banyak ayat, tapi cuman ini yang bisa saya berikan untuk meyakinkan batin kita, bahwa apa yang Alkitab katakan ini benar. Ini bukan satu statement kecil biasa, tapi sungguh-sungguh bagian yang terbiasa disampaikan dalam Alkitab. Nah, saya ingin berikan beberapa contoh. Mari yang pertama lihat dalam Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Bilangan 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Ini bagian yang Pak Yusak sempat kutip dan sebutkan minggu yang lalu. Sekarang saya bacakan buat saudara. Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Ke-70 orang tua-tua setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka ini termasuk orang-orang yang dicatat, tapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku?
Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Jadi ini bagian, saudara, yang dikerjakan Tuhan. Sebagian dari roh yang ada pada Musa, yang hinggap pada Musa, dibagikan kepada 70 tua-tua. Caranya bagaimana? Alkitab tidak memberitakan. Tapi jelas bahwa impartasi itu ada. Teknisnya bagaimana? Alkitab tidak menjelaskan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh ada. Sebagian roh Tuhan, R huruf besar, yang hinggap pada Musa, diambil dan dibagikan kepada mereka. Dan ini sesuatu yang sangat kuat bahwa di Alkitab hal semacam ini ada. Jadi kalau kita mengalami pada hari-hari ini, saya yakin bahwa kebenaran ini tetap berlaku buat semua kita. Amen, saudara. Oleh karena itu, kita mesti belajar sungguh-sungguh dan siapkan hati dengan apa yang akan kita terima dan nikmati, dan saya yakin ini akan memberikan sesuatu yang hebat untuk kehidupan kita. 70 yang tertulis semua Alkitab mengatakan ditentukan oleh Tuhan, lalu Allah memberikan kepada mereka. Bahkan 2 orang yang tercatat, tapi tidak jelas mengapa mereka tidak bergabung. Mereka di perkemahan, Allah berikan juga kepada mereka. Gunanya untuk apa? Supaya sebagian tanggung jawab yang Musa pikul diberikan kepada mereka. Nah, untuk mereka bisa menanggung akan sebagian tanggung jawab yang Musa pikul, mereka harus juga diurapi seperti Musa diurapi. Nah, oleh karena itu, kita mengerti bahwa ini sungguh-sungguh terjadi. Nah, saya berdoa pada waktu itu, saudara. Saya berkata begini, Tuhan, mengapa harus impartasi? Dan Tuhan berkata jelas sekali. Dia berkata, engkau harus mengerti ini akhir zaman. Aku sedang buat percepatan. Dan untuk itu, mereka tinggal terima. Lalu tiba-tiba dalam 6 bulan itu, aku bisa siapkan mereka luar biasa. Jadi ini percepatan yang Tuhan buat, saudara. Dan saya percaya ini sungguh-sungguh Tuhan yang melakukan buat kita. Amen.